Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Novitasari dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara budidaya tanaman industri sampai cara pembuatan biodiesel siap pakai dari tanaman kapuk. Cara budidaya tanaman kapuk tahap pembibitan, yaitu dapat menggunakan bibit kapuk randu atau stek. Apabila memilih dari biji kapuk, yaitu jarak tanam 20 cm x 20 cm, media tanam, tanah dan pupuk dibuat bendengan. Masukkan 3 biji benih. Setelah melewati proses semai, pilih bibit yang paling tua. Tahap penanaman dan pemeliharaan. Siapkan media tanam atau tanah dan pupuk. Jarak tanam 10 x 10 meter. Dilakukan pemangkasan dahan apabila ada dahan yang sudah mati. Pemupukan umur 1-5 tahun dengan pupuk 1,0 kg urea, 0,5 kg SP36, 0,5 kg KCl per pohon. Tahap panen dan pasca panen. Kematangan kapuk ditandai warna coklat dan kering. Penjemuran kapuk di tempat terbuka sepanjang hari selama 3 hari di cuaca cerah atau suhu panas. Pisahkan serat kapuk dari bijinya dengan menyabet dengan tongkat agar kapuk dan seratnya bisa terpisah. Cara pembuatan menjadi biodiesel. 1. Proses deguming. Minyak biji kapuk menggunakan H3PO4 sebanyak 1% volume minyak dan direaksikan pada temperatur 70 derajat Celcius. Mereaksikan minyak biji kapuk dengan katalis H2SO4. Untuk mendapatkan metil ester, yaitu dengan mereaksikan minyak biji kapuk dan metanol dengan variabel katalis KOH atau 1%, 5%, 2%. Dari volume metil ester hasil dengan jumlah metanol sebesar 20% dari volume hasil esterifikasi. Cara budidaya tanaman industri sampai cara pembuatan bioetanol siap pakai dari tanaman bintaro. Cara budidaya tanaman bintaro. Ambil buah bintaro, pisahkan dari kulitnya. Setelah dikupas, mendapatkan biji bintaro yang berwarna kecoklatan. Biji lalu ditanam di media tanah atau pot. Biji ditaruh di atas tanah karena biji nanti akan tumbuh tunas. Dilakukan penyiraman rutin setiap hari atau di sore hari. Jika sudah bertunas, pindahkan ke tanah lapang karena bintaro membutuhkan ruang yang luas agar dapat tumbuh dengan baik. Selama masa pertumbuhan, lakukan penyiraman dan pembersihan area di sekitar tanaman bintaro. Proses pembuatan minyak dari bintaro. Dalam pembuatan minyak biji bintaro, biji diambil dari buah yang sudah tua. Dengan dibelah, biji dikeringkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya disangrai di atas api selama 30 menit agar teksturnya halus. Tepung biji lalu digiling agar dapat ekstrak menjadi minyak dengan menggunakan
penekan hidrolik sederhana. Minyak yang keluar berupa minyak kasar atau CCO. Untuk sudah dapat digunakan sebagai biokoresin untuk mengganti minyak tanah. Berdasarkan hasil penelitian IPB dari Buah Bintaro, untuk membuat 1 kg minyak CCO dengan proses pengepresan membutuhkan 25 kg biji bintaro mentah. Selanjutnya, rendemen minyak akan semakin tinggi apabila ekstraksi dilakukan dengan pelarut N-heksana, di mana rendemen dapat mencapai kurang lebih 50% dari berat biji kering. Dalam percobaan, minyak CCO yang dipergunakan sebagai pengganti minyak tanah dapat merebus air sebanyak 1 liter selama 4 menit. Untuk menjadi biodiesel pengganti solar, minyak CCO harus diubah menjadi senyawa metil ester melalui tahapan proses esterifikasi dan transterifikasi dengan metanol. Proses pengolahan buah bintaro menjadi bioetanol. Buah bintaro memiliki 36,945% kandungan selulosa, sehingga sangat berpotensi untuk bahan baku bioetanol. Pengolahan buah bintaro menjadi bioetanol dilakukan melalui proses hidrolis untuk memecah selulosa menjadi glukosa yang digunakan untuk bahan baku fermentasi bioetanol. Proses fermentasi menggunakan ragi roti dengan mengadukkan sebesar 150 rpm pada suhu 33 derajat Celcius dengan selama waktu 72 jam. Glukosa sebagai sumber nutrisi utama dari mikroorganisme fermentasi. Solusi yang saya lakukan agar energi terbarukan tercapai di tahun 2020 ini adalah di poin ketiga atau soal ketiga. Seharusnya pemerintah mendukung dan membuat perencanaan seperti energi terbarukan dan energi angin, air, matahari. Jika pemerintah berhasil, maka krisis energi bisa diatasi secara bersama-sama. Tentunya juga mengurangi pemakaian bahan bakar minyak, karena sebagian besar bahan bakar minyak sebagian adalah berasal dari impor. Masyarakat Indonesia harus menggunakan energi secara hemat, misalnya mematikan AC, mematikan keran air, mematikan lampu jika sudah tidak terpakai lagi atau sudah tidak digunakan lagi. Bahan bakar nabati dapat berasal dari bioetanol, biodiesel, biooil atau minyak nabati murni. Jenis tanaman yang berpotensi menjadi bahan bakar nabati itu banyak, seperti kelapa, kemiri, sunan, jarak pagar, karena bisa terbaharui. Pemerintah membuat program biohidrokarbon untuk meningkatkan pengembangan bahan bakar hijau atau greenfield, karena upaya ini dapat mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional dan upaya untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan program biohidrokarbon. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.